Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriously. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian dari hasil pelatihan aku mengenai pelatihan dalam pembuatan, perancangan, dan mengenali label pangan olahan seperti apa. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih jauh, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagram KPCDI Palembang untuk mengetahui apa saja, bagaimana, dan informasi mengenai cuci darah di Palembang, dan apa saja sih yang menyebabkan kita bisa dapat atau kita bisa mendapatkan perlakuan cuci darah, dan bagaimana pencegahannya. Bisa banget ditanya-tanya di komen-komen di Instagram KPCDI Palembang. Dan untuk kamu yang lagi mau belajar atau mau mencari private untuk belajar, apapun tingkatanmu dan apapun materimu secara online dan mengikuti jamnya kamu, boleh banget langsung di follow Instagram Seriously Bimbel. So guys, nggak usah lama-lama lagi. Jadi di video kali ini aku mau coba ngebahas mengenali label pangan. Nah, mungkin teman-teman yang baru mau punya bisnis, punya usaha, itu kan langsung ngedesain produk nih. Jadi tampilan produknya itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan produknya aku. Yang pertama itu adalah kue kering. Jadi aku itu bergerak dalam bidang pangan guys, tapi yang sudah diolah. Nah, ternyata pada saat kita mau kasih label pangan, kalau misalnya kita lihat di pengertian label pangan itu sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Mohon maaf untuk typo-typonya. Intinya adalah biasanya kita itu kalau misalnya mendesain, kita kan langsung mikir nih, oh ini produknya apa? Kue. Oh kue, langsung nih gambarnya ditaruh di situ, kue kering. Atau oh iya keripik, berarti gambarnya keripik, berarti desainnya sesuai dengan keripik, bla bla bla. Kemudian kita ngedesain uh, logo bisnisnya kita, ya kan. Kemudian ngedesain media sosialnya kita, nomor handphone dan lain sebagainya. Ini adalah desain aku yang pertama ya guys. Yang pertama kali tidak seperti ini, malahan ini sudah agak mendingan karena ada nomor kontaknya aku. Kemudian aku juga ada pergantian logo sebelumnya, dan juga aku punya logo halal. Nah, ini pada saat aku sebelum ikut pelatihan, ternyata di dalam label halal itu, di dalam pelabelan halal itu bukan hanya memikirkan, oh kita mau nge-branding produknya kita di dalam labelnya kita sehingga orang tahu ini punya siapa dan diproduksi oleh siapa. Jadi tidak bisa sesimpel ini ternyata guys. Di dalam pelabelan pangan itu perlu banyak hal. Jadi selain kita harus mengurus halal, kenapa? Sebagai identitas produknya kita sudah halal, ya kan? Berarti sudah ada legalitasnya. Ternyata kita juga harus ada yang tercantum di dalam label kita tadi, yaitu nama produk, daftar produk, berat bersih, kemudian nama, alamat produsennya atau alamat kita di mana, ada halalnya atau tidak, kemudian tanggal dan kode produksi, kadaluarsa, nomor izin edar. Nah, kalau misalnya teman-teman produknya itu bisa bertahan di suhu ruang dalam waktu yang agak lama kayak sebulan atau 2 minggu, pokoknya suhu ruang itu cukup PIRT guys. Tapi kalau misalnya kayak ikan-ikan yang dibeku-bekukan, kemudian sesuatu yang lebih lama dari situ, itu biasanya menggunakan bukan PIRT lagi, ya aku lupa namanya apa, pokoknya dia bukan PIRT tapi dia sudah lebih ke pengolahan yang lain ya. Dia sudah ada nomor izin edarnya juga. Nah, kalau misalnya untuk yang uh, kalau misalnya kita mau urus PIRT, berarti kan kita harus ikut PKP, pelatihan PKP namanya. Kalau misalnya kalian itu olahan yang dibekukan, berarti kalian ikut jama-jama deh kalau nggak salah ya. Jadi mungkin boleh deh tanya-tanya ke tempat yang berwenang, karena kalau pengalamannya aku yang hanya punya kue kering,
ya, dari yang aku tangkep, label aku ini salah guys, gitu. Karena label ini tidak sesuai dengan ketentuan izin edar. Nah, yang izin edar itu harus punya ini. Oke. Akhirnya aku berubahnya menjadi ini. Nah, jadi eh, ini adalah variansnya, karena kan dibutuhkan nama-nama produknya. Jadi kue itu kan banyak nih, jadi tinggal dicentang saja secara manual, karena kan aku homemade, jadi sesuai dengan pesanan saja, tinggal dicentang-centang. Karena aku kalau misalnya buat kue homemade terus aku tulis di sini nastar atau apa di sini, jadi banyak banget tuh guys stikernya, sedangkan aku masih UMKM kecil gitu kan. Jadi nggak mungkin aku besar modal hanya gara-gara stiker doang. Jadi semua stikernya ini aku buat seperti ini supaya efisiensi biaya juga. Kemudian berat bersih ini ada revisi kemarin, bukan seperti ini, jadi ada sampai 1 kilogram, karena kan aku menggunakan toples guys. Jadi kalau misalnya toples yang tabung itu kan sesuai dengan isi kue. Jadi kalau misalnya kuenya berat ya otomatis paling 250 sampai 350 gram untuk toples yang 600 ml. Tapi kalau misalnya yang enteng atau ringan ya, sorry, yang besar-besar atau gimana ya, pokoknya volume dan berat kue itu akan mempengaruhi isi dan berat dari toples itu sendiri. Jadi kadang-kadang kan orang tuh nanya yang toples 1000 gram atau yang 1300 ml ini beratnya berapa sekilo ya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak nastar ditaruh di toples yang 1300 ml itu paling isinya, kalau yang untuk versinya aku tidak nyampe 1 kilo guys, itu paling 850 sampai 800 gram yang toples 1300 ml. Tapi kalau misalnya yang 600 ml itu paling 250 gram, karena nastar itu berat ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi aku mainnya centang-centang, kemudian diproduksi, karena aku bukan CP bukan PT, aku adalah UMKM, jadi aku pakai nama UMKM ku. Kemudian nomor PYRT di sini aku hapus, belum aku ini karena aku belum cetak dan aku juga belum dapat nomornya, karena pada saat aku bikin video ini nomor PYRT aku masih dalam proses. Kemudian ini adalah bahan-bahannya, dan aku juga memberikan uh, himbauan kalau misalnya kue aku mengalami kerusakan bisa diklaim ke nomor yang ini, karena kan kue aku itu tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan guys. Jadi kalau misalnya di etalase itu lebih dari 1 bulan itu otomatis bisa jamuran. Nah, biasanya konsumen itu kan akan mendapat kondisi jamuran itu kan kecewa gitu kan. Nah, kalau beli di aku itu pasti bisa banget untuk di refund. Aku biasanya ganti kue atau aku balikin duitnya, biasanya kayak gitu. Tapi bukan berarti disabotase ya, jangan ya guys, jangan disabotase. Oke, jadi kurang lebih dari hasil pelatihan aku kemarin, yang tadinya label aku seperti ini, aku ubah menjadi seperti ini. Jadi dia lebih panjang. Mungkin teman-teman bisa lihat juga toko produk-produk UMKM itu biasanya sudah ada semuanya lengkap. Ada penomoran segala macam, ada halal, itu biasanya legalitas mereka itu sudah lebih banyak dibandingkan punya aku. Kalau aku cuma ada PET dengan halal doang. Untuk yang lain masih dalam proses. Tips and tricksnya itu intinya adalah tulisannya jelas ya guys. Kemudian karena ini label produknya kita, kalau bisa sebisa-bisa mungkin sih jangan terlalu banyak gambarnya, ataupun jangan terlalu fokus di produknya, apalagi langsung lebih banyak gambar gitu. Jadi sebisa mungkin tulisan dengan gambar itu balance aja, supaya apa, menurut kita suka bacanya, konsumen juga suka bacanya, karena kan target kita pasang label untuk menarik perhatian konsumen beli produknya kita dan kenal brandnya kita, ya kan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.